Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Kartini Bakti Mandiri bagi anak-anakku kelas 10 jurusan Asisten Keperawatan dan Farmasi Klinis dan Komunitas. Perkenalkan, nama Ibu Vina Rufaidah. Di sekolah ini Ibu mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada materi MPLS kali ini, Ibu akan mengajarkan tentang budaya literasi. Ibu rasa kalian sudah tidak asing ya dengan literasi, bahkan mungkin kalian pernah melakukannya ketika di SMP. Tapi tahukah kalian apa literasi itu sendiri? Nah, perhatikan slide yang akan Ibu sampaikan. Literasi menurut KBBI ada 3 makna atau 3 arti. Yang pertama, kemampuan membaca dan menulis. Yang kedua, memiliki makna pengetahuan atau keterampilan dalam bidang tertentu. Yang ketiga, kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Jadi, pada intinya, literasi itu bukan hanya sekadar membaca dan menulis, tapi di situ juga kita belajar keterampilan untuk mengubah pandangan hidup kita. Selanjutnya, literasi ada beberapa manfaat yang akan kalian dapatkan. Yang pertama, menambah kosakata. Maksudnya apa? Menambah kosakata di sini kalau kita masih sulit nih dalam berbicara dengan orang, masih sulit mengungkapkan apa yang ada di pikiran dan diucapkan. Ketika kita banyak membaca, maka kosakata kita akan bertambah. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, mengoptimalkan kerja otak. Yang ketiga, yang jelas ketika kita banyak membaca, itu akan menambah wawasan dan informasi baru. Yang keempat, meningkatkan kemampuan interpersonal atau berkomunikasi dengan orang lain. Yang selanjutnya, mempertajam diri di dalam menangkap makna dari suatu informasi yang dibaca. Misalnya, dalam sebuah novel, pasti ada yang namanya amanat atau nasihat yang bisa kalian gunakan atau kalian jadikan pelajaran di kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya. Kemudian mengembangkan kemampuan verbal atau berbicara. Yang selanjutnya melatih kemampuan berpikir dan menganalisa, kemudian meningkatkan fokus dan konsentrasi seseorang. Jadi buat kalian yang tidak fokus bukan berarti kalian kurang minum saja, kalian juga kurang banyak membaca. Dan manfaat yang terakhir adalah melatih dalam hal menulis, serta juga merangkai kata yang bermakna. Bagi kalian yang suka menulis novel, cerpen, dan bingung nih, mau bagaimana kata-kata selanjutnya dengan banyak membaca, ini akan sangat bermanfaat sekali buat kalian. Nah, dari semua manfaat ini, Ibu harapkan menjadi motivasi kalian untuk sering membaca. Bacaannya juga bebas, mau membaca buku fiksi atau membaca buku non-fiksi. Selanjutnya, ada tujuan literasi. Jadi literasi dibuat pasti punya tujuan. Ada 7 tujuan literasi. Yang pertama, menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Ini sangat bersangkutan dengan yang tadi. Ketika kita baca, pasti kita ada makna yang terkandung di dalamnya yang bisa dijadikan pelajaran kehidupan sehari-hari buat kita. Yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan juga budaya literasi di sekolah maupun di masyarakat. Yang ketiga, dapat meningkatkan pengetahuan yang dimiliki. Yang keempat, dapat juga meningkatkan kepahaman seseorang di dalam mengambil intisari dari suatu bacaan. Jadi, biasanya ketika kalian di SMP, kalian pernah membaca. Membaca itu tidak hanya sekedar membaca, tapi kalian mengambil kesimpulan atau inti atau amanat dari buku yang dibaca. Itu maksud yang nomor 4. Yang kelima, mengisi waktu dengan literasi agar lebih berguna, jadi tidak main HP terus. Yang keenam, memberikan penilaian kritis pada karya tulis seseorang. Dan yang ketujuh, memperkuat nilai kepribadian dengan membaca dan menulis. Nah, jadi sebenarnya baik tujuan maupun manfaat masih saling bersangkutan satu sama lain, ya. Nah, selanjutnya yang akan Ibu bahas adalah jenis literasi. Jenisnya ada banyak. Kita lihat yang pertama. Yang pertama ada literasi baca dan tulis. Adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi. Jadi, literasi baca dan tulis itu banyak sekali. Contohnya, kegiatan membaca buku 15-20 menit sebelum pembelajaran dimulai, dan siswa mencatat inti dari cerita yang dibacanya. Nah, ini yang sering kalian lakukan ketika di SMP, ya. Buku yang dibacanya biasanya buku yang bukan buku pelajaran, seperti novel, cerpen, legenda. Itu literasi baca dan tulis. Yang selanjutnya ada literasi numerasi.
Literasi numerasi itu adalah pengetahuan dan kecakapan untuk memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan mengomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika. Nah, ini buat kalian yang senang matematika. Jadi kalau senang matematika, ada juga literasinya. Literasi yang seperti apa? Misal, kalau kalian belajar matematika, ada rumusnya, misalnya V kuadrat. V kuadrat itu ada artinya, tidak hanya sekadar V. Atau ketika kalian belajar kimia, ada rumus H2O. H2O juga tidak hanya sekadar simbol, tapi ada artinya. Nah, itu maksudnya literasi numerasi. Selanjutnya, ada literasi sains. Ini berhubungan dengan pelajaran IPA. Apa itu literasi sains? Adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil kesimpulan berdasarkan fakta. Biasanya kalau literasi sains ini berhubungan dengan penelitian. Ketika kalian meneliti, kalian bisa mendapatkan informasi baru dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang telah kalian teliti. Itu namanya literasi sains. Kemudian ada literasi digital, ya. Nah, literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan. Contohnya, kalau kalian punya HP baru, punya laptop baru, bagi yang benar-benar baru bisa menggunakan, pasti bingung bagaimana cara menggunakannya. Nah, di situ biasanya ada buku petunjuk yang bisa kalian baca dan kalian aplikasikan ke HP atau ke laptop kalian. Itu literasi digital. Nah, kemudian ada literasi finansial. Adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan resiko, keterampilan, motivasi, dan pemahaman agar dapat membuat keputusan efektif guna meningkatkan kesejahteraan finansial. Kalau berhubungan dengan finansial biasanya dengan uang, ya. Nah, contohnya misalnya kita sedang dihadapkan dengan kebutuhan finansial atau lagi butuh uang. Nah, dalam hal ini kita dituntut untuk mencari cara bagaimana agar kita bisa meningkatkan keuangan kita atau finansial kita. Nah, itu adalah literasi finansial. Nah, satu lagi ada literasi budaya. Adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia. Nah, seperti yang kalian ketahui, budaya di Indonesia itu sangat banyak sekali. Bagaimana sih supaya kita bisa menjadi seorang literasi budaya? Contohnya nih, kita sebagai bangsa Indonesia harus menghormati dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Jangan sampai hilang, itu salah satu caranya. Nah, itu adalah jenis-jenis literasi. Jadi literasi itu tidak hanya baca dan menulis. Ada tadi literasi numeralia, ada literasi budaya, ada literasi digital. Banyak sekali jenisnya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kegiatan literasi dasar yang tadi baca dan menulis yang diterapkan di sekolah. Di sini kalian bisa lihat ada kegiatan membaca buku. Di sini ada anak-anak sedang membaca buku di perpustakaan. Tapi apakah hanya sekedar membaca? Tidak, mereka harus paham isi dari buku yang dibaca. Satu lagi di sini juga ada foto kegiatan membaca anak-anak di sekolah, ya. Kemudian, hasil dari membaca buku tersebut nantinya akan dibuat review atau ulasan. Contohnya seperti apa? Contoh yang pertama ini disebut dengan pohon gelis. Pohon gelis itu ada kepanjangannya, yaitu gerakan untuk literasi. Kalau kalian lihat di sini secara sekilas mungkin hanya ada helaian-helaian daun saja, tapi tidak hanya helaian daun saja. Nah, ada isinya nih. Pohon tersebut terdiri dari helaian daun yang berisi identitas buku. Identitas bukunya juga tidak semuanya, cukup judul dan penulis. Kemudian ditulis juga inti dari isi tersebut. Intinya juga tidak banyak-banyak. Kalau di situ ada amanah, kalian tulis amanahnya. Tapi kalau kalian membaca bukunya yang tidak ada amanah, misalnya buku yang non-fiksi, cukup tulis intinya buku itu tentang apa. Kenapa tidak perlu banyak-banyak? Karena di sini helaian daunnya juga pendek, kecil. Jadi ditulis bagian intinya saja. Yang selanjutnya, selain pohon gelis, ada juga fishbone atau tulang ikan. Kalau kalian lihat di sini, ini bentuknya seperti tulang ikan ya. Tapi tidak hanya sekedar tulang ikan, di dalamnya juga ada bagian-bagiannya lagi. Yang pertama di sini ada what, yang kedua ada when, ada where, ada why, ada who, dan ada how. Kalau kalian ingat-ingat lagi ketika pembelajaran di SMP, ini sama dengan unsur berita, 5W plus 1H.
W yang pertama ada what yang artinya apa, kejadian apa yang terjadi dari buku yang kalian baca. Yang kedua ada when, kapan terjadinya. Kemudian ada where, di mana saja kejadiannya. Contohnya nih di dalam cerita novel, kejadiannya bisa di rumah sakit, bisa di sekolah. Kalau di dalam novel itu biasanya banyak. Kemudian ada why, mengapa. Misalnya di dalam sebuah cerita ada sebuah permasalahan. Mengapa masalah itu terjadi? Maka dijawab di bagian why. Kemudian ada who, siapa yang terlibat. Kalau di dalam novel atau cerpen biasanya ada tokoh-tokoh yang terlibat. Nah, dijawab di bagian who. Yang terakhir ada how, bagaimana. Bagaimana masalah itu selesai atau bagaimana kejadiannya, itu jawaban untuk how. Nah, ada satu lagi yaitu namanya contoh Y chart atau diagram yang bentuknya seperti huruf Y. Ya, nah di sini ada 3 bagian yang perlu kalian pahami. Yang pertama ada learning, kemudian ada idea dan insight. Apa itu learning? Yaitu hikmah yang terasa dalam bacaan. Apa itu insight? Yaitu hal yang berkesan terlihat dalam bacaan. Dan idea yaitu hal berkesan terdengar dari bacaan. Ibu punya contohnya supaya kalian gak bingung. Ini contoh untuk yang terlihat ya. Ibu ambil contohnya dari sebuah novel. Contohnya, di sana terdapat gulungan ombak yang menyejukkan mata. Kalau kalian memperhatikan kalimatnya, di situ kalian seolah-olah melihat bahwa kalian lagi di pantai melihat ombak saling berkejaran atau menggulung. Itu adalah hal berkesan yang terlihat dari bacaan. Kemudian selanjutnya, hikmah yang terasa dalam bacaan. Contohnya, aku merasa sedih dengan keadaan yang dia alami. Untuk yang learning itu berhubungan dengan perasaan kalian ketika kalian membaca sebuah buku. Perasaannya itu tentunya bukan hanya sedih, bisa senang, bisa kesal, bisa takut, bisa gemetar. Itu merupakan perasaan. Kemudian ada idea, yaitu hal terkesan yang terdengar dari bacaan. Jadi ada yang terlihat, ada juga yang terdengar. Contohnya seperti ini, burung berkicau sangat menenangkan. Itu bagaimana seolah-olah kalian mendengarkan burung berkicau. Ya, nah itu adalah 3 cara untuk mereview atau mengulas dari buku yang kalian baca. Sekali lagi, bukunya itu bisa buku fiksi atau buku non-fiksi karena sama-sama bermanfaat. Nah, itu adalah literasi yang Ibu ajarkan di dalam kegiatan MPLS ini. Ibu harapkan dengan adanya manfaat dan tujuan serta jenis-jenisnya serta contoh-contohnya membuat kalian bersemangat untuk banyak membaca karena banyak membaca itu banyak juga manfaatnya, ya. Nah, yang terakhir ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, Ibu yakin kalian pernah baca buku, baik buku pelajaran maupun yang suka baca novel atau suka cerpen atau suka tentang fabel, legenda, itu bebas. Tugasnya adalah ditulis dulu judul dan penulisnya dari buku tersebut. Kemudian, yang kedua, tulis kesimpulan dari buku yang dibaca. Yang namanya kesimpulan kalian tidak usah menulis semua. Cukup intinya saja. Contohnya seperti ini. Buku ini menceritakan tentang apa? Jadi tidak usah panjang-panjang ya. Kemudian yang ketiga, buku ditulis di buku bahasa Indonesia. Jangan lupa, karena Ibu belum kenal sama kalian, ditulis nama dan kelasnya ya. Kalau kelas perawatnya kelas perawat apa. Kemudian nanti setelah selesai, tugasnya itu difoto karena kita masih sistem online, kemudian dikirim ke WA Ibu, nomornya sudah tertera di sini. Kemudian tugasnya dikumpulkan hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020. Nah, itu materi MPLS yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.